Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat baca cerita yang dirahmati Allah. Bayangkan di tengah perang terbesar melawan Persia dalam perang Qadisiyah, ketika 4.000 pasukan kaum muslimin hampir runtuh menghadapi puluhan ribu musuh. Tiba-tiba muncul satu sosok misterius, menunggang kuda hitam, wajahnya tertutup, tidak dikenal oleh siapapun. Tapi cara bertarungnya seperti satu orang melawan satu pasukan. Ia menerjang barisan musuh, menghancurkan formasi yang tidak bisa ditembus sejak awal perang. Kaum muslimin yang hampir putus asa tiba-tiba bangkit. Tapi ini yang lebih mengejutkan. Orang itu bukan panglima, bukan sahabat terkenal. Bahkan dia seharusnya tidak ada di medan perang sama sekali. Dia adalah seorang tahanan. Dia baru saja dihukum karena mabuk. Namanya Abu Mihjan As-Saqafi, seorang sahabat yang tidak bisa lepas dari khamr, tapi tidak pernah absen dari jihad. Berkali-kali dihukum di zaman Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, sampai Sayyidina Umar. Hidupnya penuh dosa yang sama, berulang-ulang. Sampai satu malam di dalam penjara, dia menangis. Dan malam itu segalanya berubah. Dari seorang pemabok menjadi penentu kemenangan perang. Dari seorang tahanan menjadi pahlawan tanpa nama. Ini bukan kisah orang suci tanpa dosa. Ini kisah orang yang jatuh tapi tidak pernah berhenti kembali. Simak kisah ini sampai akhir. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Siapa Abu Mihjan? Di Jazirah Arab bagian barat ada sebuah kota yang dikenal tidak mudah ditaklukkan, yaitu Taif. Kota ini berada di dataran tinggi, udaranya lebih sejuk dibanding Mekah, dan penduduknya terkenal keras, mandiri, serta memiliki kebanggaan tinggi terhadap kabilah mereka. Dari kota inilah lahir seorang laki-laki dari kabilah Saqif yang kelak dikenal dengan nama Abu Mihjan As-Saqafi. Sejak muda, Abu Mihjan tumbuh dalam lingkungan yang menjunjung tinggi keberanian dan kehormatan. Di tengah masyarakat Arab saat itu, ukuran kemuliaan seseorang bukan hanya dari nasab, tapi juga dari keberanian di medan konflik, ketegasan dalam sikap, dan kemampuan menjaga harga diri. Abu Mihjan memiliki semua itu. Beliau bukan orang yang mudah tunduk, bukan pula sosok yang lari dari masalah. Karakternya keras, tegas, dan berani mengambil resiko. Selain itu, beliau juga dikenal memiliki kemampuan bersyair. Di masa jahiliyah, syair bukan sekedar hiburan. Ia adalah media utama untuk menyampaikan gagasan, membela kehormatan kabilah, bahkan menyerang musuh. Orang yang pandai bersyair saat itu memiliki kedudukan tersendiri. Abu Mihjan termasuk di antara mereka yang mampu merangkai kata, mengungkapkan perasaan, dan menggambarkan realitas hidup melalui syair-syairnya. Namun, sebagaimana kebanyakan masyarakat Arab pada masa itu, kehidupan mereka tidak lepas dari kebiasaan-kebiasaan yang kelak diharamkan dalam Islam. Salah satunya adalah khamr. Khamr bukan sekedar minuman. Ia sudah menjadi bagian dari budaya. Diminum dalam pertemuan, dalam perayaan, bahkan dalam kesendirian. Banyak orang tidak melihatnya sebagai masalah. Bahkan sebagian menganggapnya sebagai tanda kelapangan hidup. Dalam syair-syair jahiliyah, khamr sering dipuji, digambarkan sebagai sesuatu yang menghibur dan menguatkan. Abu Mihjan termasuk yang larut dalam budaya itu. Pada awalnya, mungkin sebagaimana yang lain, sekedar mengikuti kebiasaan. Tapi seiring waktu, hubungan itu berubah. Dari sekedar kebiasaan, menjadi sesuatu yang sulit dilepaskan. Beliau tidak lagi sekedar minum, tapi mulai bergantung. Dan inilah yang menjadi titik lemah dalam hidupnya. Di satu sisi,
Beliau adalah laki-laki yang berani, punya kehormatan, dan tidak takut menghadapi musuh. Tapi di sisi lain, beliau memiliki sesuatu yang justru beliau sendiri tidak mampu lawan, yaitu keinginan terhadap khamr. Inilah paradoks dalam dirinya sejak awal. Ketika dakwah Rasulullah mulai menyebar ke berbagai penjuru Jazirah Arab, gelombang perubahan perlahan sampai ke Taif. Kota ini bukan kota yang langsung menerima. Bahkan dalam sejarah, Taif pernah menjadi tempat penolakan keras terhadap dakwah Nabi. Namun seiring berjalannya waktu, setelah berbagai peristiwa besar, termasuk melemahnya kekuatan penentang Islam, kabilah Saqif akhirnya menerima Islam. Perubahan itu bukan hanya perubahan politik atau kekuasaan. Ia adalah perubahan cara hidup, cara berpikir, dan cara memandang benar dan salah. Di tengah gelombang itulah Abu Mihjan masuk Islam. Tidak ada riwayat panjang yang merinci bagaimana percakapan pertama kali beliau menerima Islam. Tapi yang jelas, beliau menjadi bagian dari generasi sahabat, orang-orang yang hidup di masa Rasulullah dan beriman kepada beliau. Itu saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa beliau bukan orang sembarangan. Namun penting untuk dipahami, masuk Islam tidak otomatis menghapus seluruh kebiasaan lama seseorang dalam sekejap. Abu Mihjan datang kepada Islam membawa seluruh dirinya. Beliau membawa keberanian yang dimilikinya, semangatnya, juga kelemahan yang masih melekat kuat. Beliau menerima Islam, beriman, dan mencintai agama ini. Tapi satu hal yang belum beliau menangkan, yaitu dirinya sendiri. Khamr yang sudah lama menjadi bagian dari hidupnya belum benar-benar beliau tinggalkan. Disinilah letak ujian sebenarnya. Karena musuh di luar bisa dilawan dengan pedang, tapi musuh di dalam diri tidak semua orang mampu mengalahkannya. Dan kisah Abu Mihjan sejak titik ini bukan lagi sekedar kisah seorang sahabat, tapi kisah tentang pertarungan panjang antara iman dan kebiasaan lama. Pertarungan yang tidak selesai dalam sehari, tidak juga dalam sebulan. Sebuah pertarungan yang kelak akan membawanya jatuh berkali-kali, sebelum akhirnya bangkit dengan cara yang tidak pernah disangka siapapun. Masuk Islam, tapi belum menang dari diri sendiri. Masuknya Abu Mihjan As-Saqafi ke dalam Islam bukan sekedar perpindahan keyakinan, tapi awal dari ujian panjang dalam hidupnya. Beliau telah beriman kepada Rasulullah, mengakui kebenaran Islam, dan berdiri bersama kaum muslimin. Namun satu hal yang tidak langsung berubah, yaitu kebiasaan terhadap khamr. Perlu dipahami, pengharaman khamr dalam Islam tidak turun sekaligus, tetapi bertahap. Dari yang awalnya hanya disebutkan ada mudarat dan manfaat, hingga akhirnya diharamkan secara tegas. Banyak sahabat yang langsung meninggalkannya ketika larangan turun. Namun, tidak semua orang memiliki kekuatan yang sama dalam meninggalkan kebiasaan lama. Abu Mihjan termasuk yang diuji dalam hal itu. Beliau tetap seorang muslim, beliau tetap beriman, beliau ikut bersama kaum muslimin. Bahkan dalam urusan jihad, beliau tidak pernah tertinggal. Setiap ada panggilan perang beliau hadir, setiap ada kesempatan membela Islam beliau maju. Keberaniannya tidak berubah, bahkan semakin tampak setelah masuk Islam. Tapi di sisi lain, beliau masih jatuh pada dosa yang sama. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa beliau berkali-kali dihukum karena meminum khamr. Hukuman itu ditegakkan sesuai syariat, bukan karena kebencian, tapi sebagai bentuk penjagaan hukum Allah. Pada masa Rasulullah, kemudian berlanjut di masa Sayyidina Abu Bakar hingga masa Sayyidina Umar, namanya tercatat sebagai orang yang pernah ditegakkan hukuman karena pelanggaran tersebut. Namun yang menarik, para sahabat tidak serta-merta membencinya. Dalam riwayat yang sahih disebutkan, ada seorang sahabat yang sering dihukum karena khamr, lalu ada yang melaknatnya. Maka Rasulullah melarang hal itu dan bersabda bahwa orang tersebut mencintai Allah dan Rasul-Nya. Para ulama menjelaskan bahwa ini menunjukkan seseorang bisa memiliki iman dan kecintaan kepada Allah, meskipun masih terjatuh dalam dosa, selama ia tidak menghalalkan dosa tersebut.
Dan keadaan ini sangat sesuai dengan kondisi Abu Mihjan. Beliau tidak bangga dengan dosanya. Beliau tidak menentang hukum Allah. Setiap kali dihukum, itu menjadi bukti bahwa beliau tunduk pada syariat. Beliau menerima konsekuensinya. Tapi setelah itu, beliau kembali jatuh. Bukan karena meremehkan, tapi karena belum mampu mengalahkan dirinya sepenuhnya. Disinilah konflik batin itu semakin dalam. Bayangkan, seorang laki-laki yang selalu berada di barisan depan ketika perang, yang siap mati demi Islam, tapi di waktu lain, ia kembali tergelincir pada kebiasaan yang sama. Ini bukan kemunafikan, ini adalah kelemahan manusia yang nyata. Dan semakin waktu berjalan, ujian itu tidak menjadi lebih ringan, justru menjadi lebih berat. Di masa kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab, penegakan hukum menjadi lebih tegas. Sayyidina Umar dikenal tidak memberi ruang bagi pelanggaran yang berulang tanpa tindakan. Ketika Abu Mihjan terus mengulangi kesalahan yang sama, maka tidak cukup hanya dengan hukuman cambuk. Ia perlu diberi pelajaran yang lebih keras. Disinilah keputusan diambil. Abu Mihjan diasingkan. Bukan karena beliau tidak dianggap sebagai muslim, bukan karena beliau dibenci, tapi karena beliau perlu dijauhkan dari lingkungan yang membuatnya terus jatuh. Ini adalah bentuk pendidikan, bukan pembuangan. Namun, takdir Allah justru membawa peristiwa lain yang jauh lebih besar. Di waktu yang hampir bersamaan, kaum muslimin bersiap menghadapi kekuatan besar Persia. Sebuah peperangan besar akan terjadi, peperangan yang menentukan arah sejarah. Panggilan jihad dikumandangkan, para sahabat bersiap. Nama-nama besar bergerak menuju medan tempur. Dan di suatu tempat pengasingan, Abu Mihjan mendengar kabar itu. Disinilah hatinya mulai bergejolak. Seorang yang tidak pernah absen dari peperangan, kini harus diam. Seorang yang selalu berada di garis depan, kini tertahan karena kesalahannya sendiri. Keinginan untuk ikut berjihad membakar hatinya, tapi statusnya sebagai orang yang sedang menjalani hukuman membuatnya tidak diizinkan. Dan dari sinilah kisahnya mulai bergerak menuju titik paling dramatis dalam hidupnya, menuju sebuah pertempuran yang akan mengubah segalanya, yaitu Perang Qadisiyah. Pengasingan, pelarian, dan titik terendah. Keputusan pengasingan itu benar-benar menjadi pukulan bagi Abu Mihjan As-Saqafi. Di satu sisi, beliau sadar kesalahannya. Beliau tahu hukuman itu adil. Tapi di sisi lain, hatinya tidak bisa menerima kenyataan bahwa beliau harus terpisah dari medan jihad, tempat yang justru paling beliau cintai setelah beliau mengenal Islam. Pada masa kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab, keputusan itu ditegakkan dengan tegas. Abu Mihjan harus diasingkan, dijauhkan dari pusat kaum muslimin. Beliau tidak diizinkan ikut perang dalam barisan pasukan, apalagi dalam peperangan besar yang sedang dipersiapkan. Namun, ketika kabar tentang panggilan jihad melawan Persia tersebar luas, sesuatu dalam dirinya tidak bisa diam. Beliau tahu, ini bukan perang biasa. Ini adalah pertempuran besar yang akan menentukan nasib kaum muslimin. Pasukan mulai bergerak. Nama-nama besar sahabat ikut dalam barisan. Dan di saat itulah Abu Mihjan mengambil keputusan yang beresiko. Beliau melarikan diri dari tempat pengasingannya. Beliau tidak lari untuk kembali kepada dunia lamanya. Beliau lari menuju medan perang. Perjalanan itu tidak mudah, tapi tekadnya lebih kuat dari segala rintangan. Hingga akhirnya beliau berhasil menyusul pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas di sebuah tempat yang kelak dikenal dalam sejarah sebagai Perang Qadisiyah. Sesampainya di sana, Abu Mihjan tidak bersembunyi. Beliau langsung mendatangi Sa'ad bin Abi Waqqas dan meminta izin untuk ikut berperang. Beliau tidak menutupi siapa dirinya. Beliau tahu rekam jejaknya. Beliau tahu kesalahannya. Tapi beliau juga tahu satu hal. Beliau ingin berjihad di jalan Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas dengan segala pertimbangannya akhirnya mengizinkan. Pada saat itu, kondisi pasukan kaum muslimin tidak dalam keadaan ideal. Sa'ad berdiri sebagai panglima tidak bisa turun langsung ke medan karena sakit yang dideritanya.
Beliau mengalami bisul di sekujur tubuhnya, sehingga hanya bisa memimpin dari sebuah tenda di tempat yang lebih tinggi untuk mengawasi jalannya pertempuran. Ketika peperangan dimulai, takbir dikumandangkan. Pasukan kaum muslimin yang jumlahnya jauh lebih sedikit harus menghadapi pasukan Persia yang sangat besar. Tekanan datang dari segala arah. Strategi musuh pun tidak biasa. Mereka menggunakan gajah perang untuk membuat kuda-kuda kaum muslimin ketakutan dan sulit dikendalikan. Pertempuran berlangsung sengit. Kaum muslimin berjuang keras, tapi situasi tidak mudah. Hingga akhirnya kedua belah pihak menarik diri sementara untuk mengatur ulang strategi. Disinilah ujian itu datang lagi. Di tengah jeda pertempuran, saat kondisi fisik dan mental sedang lelah, keinginan lama itu kembali muncul. Hammer yang selama ini menjadi titik lemahnya kembali menggoda. Dan kali ini Abu Mihjan tidak mampu menahannya. Beliau kembali jatuh. Ketika perbuatannya diketahui, keputusan pun diambil dengan tegas. Sa'ad bin Abi Waqqas memerintahkan agar Abu Mihjan dikurung. Beliau tidak diizinkan ikut dalam pertempuran. Bagi seorang seperti Abu Mihjan, ini bukan sekedar hukuman. Ini adalah pukulan paling menyakitkan. Beliau berada di dekat medan jihad, tapi tidak bisa ikut. Dari dalam kurungan itu, beliau menyaksikan pertempuran yang terus berlangsung. Beliau mendengar hiruk-pikuk perang. Beliau tahu, di luar sana, kaum muslimin sedang berjuang. Dan beliau yang selalu ingin berada di barisan depan, kini hanya bisa terdiam, terikat oleh kesalahannya sendiri. Penyesalan itu mulai menggerogoti hatinya. Tidak ada yang bisa beliau lakukan kecuali merenung dan menuangkan isi hatinya dalam syair. Dengan suara yang penuh kesedihan, beliau mengungkapkan penyesalannya. Beliau menggambarkan betapa hancurnya perasaannya karena terbelenggu, jauh dari kesempatan meraih syahid yang selama ini beliau impikan. Beliau sadar semua ini bukan karena orang lain, ini karena dirinya sendiri. Syairnya bukan sekedar kata-kata. Ia adalah jeritan hati seorang mukmin yang terjatuh. Dan tanpa beliau sadari, syair itu didengar oleh seseorang, istri dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Dari sinilah pintu perubahan itu mulai terbuka. Sebuah momen yang akan mengubah arah hidupnya dan mengantarkannya pada peristiwa yang tidak akan pernah dilupakan dalam sejarah. Malam yang mengubah segalanya. Syair yang keluar dari lisan Abu Mihjan As-Saqafi bukan sekedar ungkapan biasa. Ia adalah luapan penyesalan yang dalam. Kata-katanya menggambarkan hati yang hancur. Seorang lelaki yang begitu ingin berjihad, tapi terhalang oleh kesalahannya sendiri. Dan syair itu sampai ke telinga istri dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Wanita itu mendengar setiap baitnya. Beliau memahami kesedihan yang tersembunyi di baliknya. Abu Mihjan tidak sedang mencari kesalahan. Beliau tidak sedang membela diri. Beliau sedang mengakui kelemahannya dan memohon satu kesempatan. Abu Mihjan pun memanggilnya, lalu memohon dengan sungguh-sungguh. Beliau meminta agar dilepaskan dari kurungannya. Beliau berjanji, jika beliau tidak mendapatkan syahid dalam perang itu, beliau akan kembali lagi ke dalam kurungannya tanpa melarikan diri. Janji itu bukan janji ringan. Dan entah karena iba atau karena melihat kejujuran dalam ucapannya, istri Sa'ad bin Abi Waqqas akhirnya mengambil keputusan. Beliau melepaskan Abu Mihjan. Tidak hanya itu, beliau juga memberikan kepadanya seekor kuda perang milik suaminya. Kuda berwarna hitam yang dikenal dengan nama Balqa. Malam itu menjadi titik balik. Abu Mihjan tidak keluar sebagai tawanan yang kabur. Beliau keluar sebagai seorang yang membawa harapan terakhirnya, yaitu mati syahid di jalan Allah. Beliau menutupi wajahnya dengan kain, hanya menyisakan kedua matanya. Beliau tidak ingin dikenali, beliau tidak ingin dipuji, beliau hanya ingin berjuang. Sementara itu, di medan perang Qadisiyah, kondisi kaum muslimin masih sangat berat. Pasukan Persia dengan jumlah yang besar dan formasi yang kuat sulit ditembus. Gajah-gajah perang mereka masih menjadi ancaman yang menakutkan bagi pasukan berkuda kaum muslimin. Meskipun bantuan telah datang, termasuk pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, namun pertempuran tetap berjalan alot.
Di tengah situasi genting itulah tiba-tiba muncul seorang penunggang kuda hitam. Gerakannya cepat, langsung menuju titik paling padat dari barisan musuh. Tanpa ragu, tanpa mundur, beliau menghantam barisan Persia seperti badai yang tidak bisa dihentikan. Orang itu bertarung dengan keberanian yang luar biasa. Setiap tebasan, setiap gerakan menunjukkan bahwa beliau bukan prajurit biasa. Beliau seolah tidak mengenal takut. Beliau maju terus, memecah barisan, mengacaukan formasi musuh yang selama ini sulit ditembus. Pasukan kaum muslimin yang melihatnya tertegun. Siapakah orang itu? Tidak ada yang mengenalnya karena wajahnya tertutup. Tapi keberaniannya membangkitkan semangat yang mulai melemah. Kehadirannya seperti api yang menyulut kembali keberanian hati para prajurit. Dari tempatnya memantau, Sa'ad bin Abi Waqqas juga melihat sosok itu. Beliau memperhatikan dengan seksama, gerakannya, cara bertarungnya, keberaniannya, semua terasa familiar. Dalam hatinya beliau berkata, jika Abu Mihjan tidak sedang berada dalam kurungan, aku akan mengatakan bahwa ini adalah dia. Dan jika Balqa tidak berada di kandangnya, aku akan mengatakan bahwa kuda itu adalah miliknya. Ucapan itu bukan tanpa alasan. Karena yang beliau lihat di medan perang saat itu memang Abu Mihjan. Serangan demi serangan yang beliau lakukan mulai menggoyahkan barisan Persia. Ketika celah mulai terbuka, pasukan kaum muslimin tidak menyia-nyiakannya. Mereka kembali maju dengan semangat baru. Tekanan demi tekanan diberikan hingga akhirnya barisan musuh mulai kacau. Dalam kekacauan itulah pimpinan pasukan Persia Rustum berhasil dibunuh oleh seorang prajurit muslim bernama Hilal bin Ulafah. Kematian Rustum menjadi titik runtuhnya kekuatan Persia di Qadisiyah. Kemenangan pun Allah takdirkan untuk kaum muslimin. Di tengah euforia kemenangan itu, tidak ada yang menyadari bahwa sosok misterius yang mengubah jalannya pertempuran telah menghilang dari medan perang. Abu Mihjan tidak kembali untuk dipuji. Beliau kembali ke tempat yang sama, ke dalam kurungannya. Beliau menepati janjinya. Taubat, kejujuran, dan akhirnya berubah. Usai kemenangan dalam perang Qadisiyah, suasana di perkemahan kaum muslimin dipenuhi rasa syukur. Pertempuran besar itu telah dilalui, dan kemenangan diberikan oleh Allah. Namun di balik itu, ada satu kisah yang belum diketahui oleh banyak orang. Kisah seorang tawanan yang diam-diam menjadi sebab bangkitnya semangat di medan perang. Abu Mihjan As-Saqafi telah kembali ke tempatnya semula. Beliau tidak melarikan diri. Beliau tidak memanfaatkan kesempatan untuk bebas. Setelah selesai bertempur, beliau mengembalikan kuda Balqa ke tempatnya, lalu kembali masuk ke dalam kurungan. Beliau menepati janjinya. Janji yang beliau ucapkan di hadapan istri Sa'ad bin Abi Waqqas. Tidak ada yang menyuruhnya kembali, tidak ada yang mengawasinya, tapi beliau tetap kembali. Inilah titik yang membedakan dirinya sekarang dengan sebelumnya. Dulu, beliau sering jatuh karena tidak mampu menahan diri. Kali ini, dalam kondisi bebas, justru beliau memilih untuk mengikat dirinya kembali, demi menjaga kejujuran janjinya. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, beliau terkejut. Beliau menghubungkan apa yang beliau lihat di medan perang dengan fakta bahwa Abu Mihjan tidak berada di tempatnya saat itu. Kuda Balqa yang sempat beliau curigai, kini jelas jawabannya. Beliau pun memahami sosok misterius yang mengobrak-abrik barisan Persia itu adalah Abu Mihjan. Reaksi Sa'ad bukan kemarahan, justru sebaliknya. Beliau melihat sesuatu yang lebih besar dari sekedar pelanggaran. Beliau melihat kejujuran, keberanian, dan perubahan. Maka keputusan pun diambil. Abu Mihjan dibebaskan dari kurungannya. Hukuman itu tidak lagi dilanjutkan. Namun, yang lebih penting dari itu bukanlah kebebasannya. Yang paling penting adalah apa yang terjadi di dalam hatinya. Abu Mihjan merasakan sesuatu yang belum pernah beliau rasakan sebelumnya. Beliau melihat bagaimana Allah memberinya kesempatan. Bukan saat beliau dalam keadaan terbaik, tapi justru saat beliau berada di titik terendah. Beliau diberi peluang untuk menebus, untuk membuktikan, dan untuk berubah. Dan kali ini, beliau tidak ingin jatuh kembali. Dengan penuh kesadaran, beliau menyatakan bahwa beliau akan meninggalkan khamr.
Bukan karena takut hukuman, bukan karena tekanan, tapi karena beliau telah merasakan akibatnya dan beliau tidak ingin lagi terhalang dari jalan Allah karena kelemahan yang sama. Riwayat menyebutkan bahwa setelah peristiwa itu, beliau benar-benar meninggalkan kebiasaan tersebut. Ini bukan perubahan sesaat, ini adalah taubat. Taubat yang lahir dari penyesalan, diperkuat oleh pengalaman, dan dibuktikan oleh komitmen. Sisa hidupnya diisi dengan kebaikan dan jihad di jalan Allah. Beliau tetap menjadi sosok pemberani, tapi kali ini tanpa dibayangi oleh kelemahan yang dulu mengikatnya. Kisah Abu Mihjan As-Saqafi bukan kisah tentang sahabat tanpa dosa, justru sebaliknya. Ini adalah kisah tentang seorang sahabat yang jatuh berkali-kali, tapi tidak pernah berhenti kembali. Dan pada akhirnya, beliau tidak hanya menang di medan perang, tapi juga menang melawan dirinya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.